Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Naufal Isyam. Saya merupakan alumni SMA Negeri 3 Cimahi tahun 2015. Untuk saat ini, saya sedang menempuh pendidikan strata 1 di jurusan Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Pasundan. Untuk saat ini juga, saya bergabung dengan organisasi kemitraan Polri, yaitu Komunitas Informasi Citarum, di mana organisasi ini di bawah binaan dari Satbinmas Polres Cimahi. Dan organisasi ini untuk saat ini diikut sertakan dalam satuan tugas penanganan COVID-19. Nah, seperti yang kita ketahui, sejak awal tahun 2019, negeri kita ini sedang dilanda wabah virus COVID-19, di mana virus COVID-19 ini diakibatkan oleh virus corona yang berasal dari Cina. Sehingga pada saat itu pemerintah pusat menerapkan status keadaan darurat mengenai kesehatan masyarakat. Mengapa itu bisa terjadi? Seperti yang kita ketahui, untuk penyebaran virus COVID-19 ini sangatlah cepat penularannya. Untuk data saat ini yang kita ketahui, jumlah kasus virus COVID-19 sampai saat ini mencapai 1,4 juta kasus, dengan jumlah pasien yang meninggal dunia akibat terpapar oleh virus COVID-19 sebanyak 38.000 jiwa. Melihat dari setiap harinya angka penyebaran virus COVID-19 terus bertambah, maka pada bulan Maret 2019 pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan tentang adanya lockdown, di mana lockdown ini adalah kebijakan pemerintah yang diterapkan untuk pembatasan kegiatan masyarakat di luar rumah dan adanya protokol kesehatan yang memang harus diterapkan oleh masyarakat ketika akan menjalani aktivitas di luar rumah. Ketika kebijakan ini dilakukan dalam jangka waktu beberapa bulan ke depan, melihat dari angka penyebaran setelah kebijakan ini dilakukan, adanya penurunan yang sangat signifikan. Namun, kondisi ekonomi di Indonesia yang semakin terpuruk. Ketika dicabutnya kebijakan mengenai lockdown ini, pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan baru tentang adanya adaptasi kebiasaan baru atau yang sering kita sebut AKB. Seperti yang kita ketahui, AKB ini dilakukan untuk memulihkan kondisi yang sebelumnya aktivitas dibatasi menjadi kebiasaan baru, di mana kebiasaan baru ini adalah pemulihan kondisi menjadi normal dengan penerapan protokol kesehatan. Nah, AKB ini dibagi 3 skala. Yang pertama adanya AKB skala pendidikan, kedua AKB skala perkantoran, dan yang ketiga AKB skala fasilitas umum. Untuk AKB skala pendidikan itu diterapkan untuk di sekolah-sekolah ketika sekolah tersebut akan mengadakan pembelajaran tatap muka. Nah, untuk yang pertama, protokol yang harus diterapkan yaitu adanya pengecekan suhu tubuh yang dilakukan oleh petugas keamanan atau staf sekolahan kepada siswa. Kedua, siswa dan seluruh karyawan sekolah ataupun guru wajib menggunakan masker. Yang ketiga, sekolah harus memberi fasilitas penunjang untuk siswa ataupun karyawan lainnya untuk mencuci tangan menggunakan sabun. Nah, untuk penunjang lainnya yang mungkin bisa dilakukan yaitu adanya pengadaan fasilitas berupa hand sanitizer. Mengapa ini perlu dilakukan? Karena hand sanitizer dan fasilitas untuk mencuci tangan dengan sabun ini sebagai upaya pencegahan dini dalam penyebaran virus COVID-19 yang terjadi di sekolahan. Nah, manfaat dari hand sanitizer dan mencuci tangan ini adalah upaya dini untuk mencegah dan membersihkan diri ketika seorang siswa atau guru mengalami kontak fisik satu sama lainnya, ataupun siswa dan guru memegang dari benda-benda yang ada di sekitar sekolah. Karena seperti yang kita ketahui, virus corona ini dapat bertahan hidup pada benda-benda mati dengan jangka waktu yang tidak cukup lama. Namun benda-benda ini tidak menutup kemungkinan bisa menjadi mediator untuk terjadinya penyebaran virus COVID-19. Nah, untuk yang kedua, AKB skala perkantoran. AKB skala perkantoran ini beberapa protokol yang memang harus diterapkan adalah yang pertama, adanya pengecekan suhu tubuh yang dilakukan di pintu masuk, biasanya dilakukan oleh petugas keamanan. Yang kedua, tetap untuk karyawan, petugas keamanan ataupun
dari masyarakat yang akan masuk ke perkantoran tersebut wajib menggunakan masker. Untuk yang terakhir, AKB fasilitas umum. Di sini memang harus sangat ketat dalam penerapan protokol kesehatan, mengingat fasilitas umum ini menjadi tempat yang sangat riskan dalam penyebaran virus COVID-19. Karena di fasilitas umum ini tempat terjadinya kerumunan atau keramaian yang dilakukan oleh masyarakat. Contoh fasilitas umum yaitu tempat wisata, tempat perbelanjaan, tempat makan, dan yang lain-lainnya. Nah, untuk di fasilitas umum ini protokol yang memang harus diterapkan, diantaranya adanya pengecekan suhu tubuh, adanya fasilitas penunjang yang disediakan oleh pemerintah untuk mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Yang ketiga, setiap individu harus sadar diri untuk menggunakan masker ketika melakukan aktivitas di fasilitas umum. Dan yang paling terpenting adalah seseorang harus sadar diri menjaga jarak satu dengan yang lainnya minimal 1 meter. Dan ketika di fasilitas umum itu ada keramaian, kita jangan mendekat, karena di dalam keramaian itu sangat riskan terjadinya penyebaran. Nah, untuk status virus corona ini bisa memaparkan kepada seseorang dan menimbulkan beberapa gejala. Di antaranya, yang pertama, seseorang yang terpapar akan mengalami batuk-batuk, flu, demam, pusing, dan mual. Itu adalah gejala-gejala yang sangat umum dirasakan oleh seseorang ketika terpapar. Namun, adapun seseorang yang terpapar tanpa mengalami gejala. Nah, di sini untuk status ini adalah status yang sangat berbahaya, karena ketika seseorang terpapar namun tidak ada gejala yang ditimbulkan, dia tidak akan merasakan bahwa dirinya sudah terpapar oleh virus COVID-19. Sehingga dengan kondisi yang tidak merasakan adanya gejala, dia merasakan bahwa dia memang tidak terpapar dan melakukan aktivitas dengan leluasa di luar rumah, sehingga itu akan lebih riskan dalam menyebarkan virus COVID-19. Nah, untuk pencegahan yang seperti itu adalah pencegahan yang dilakukan oleh diri sendiri. Pertama, kita tetap harus menggunakan masker di luar rumah. Yang kedua, tetap membawa hand sanitizer, karena hand sanitizer ini dapat menjadi salah satu sarana untuk mengganti ketika kita tidak bisa melakukan cuci tangan dengan sabun di tempat-tempat yang memang tidak menyediakan fasilitas tersebut. Mengapa hand sanitizer sangat penting? Karena ketika kita sudah melakukan kontak dengan seseorang yang kita tidak ketahui bahwa seseorang itu terpapar atau tidak, setidaknya ada pencegahan dini yang kita lakukan. Nah, hand sanitizer ini digunakan untuk membersihkan tangan yang memang sangat riskan menjadi media untuk penyebaran virus COVID-19 ini. Untuk pencegahan lainnya, ketika kita melakukan aktivitas di luar rumah dan kita pulang ke rumah, dianjurkan oleh pemerintah yaitu untuk membersihkan diri dengan cara kita langsung mandi. Yang kedua, untuk baju yang kita pakai yang langsung dicuci. Nah, ketika kita sedang menjalani aktivitas di luar rumah, dianjurkan untuk mengurangi kontak tangan dengan bagian wajah seperti mata, hidung, mulut, karena untuk bagian wajah sangat riskan dan sangat mudah untuk terpapar oleh virus COVID-19. Cing atulah ngajedog di imah.